Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Lamongan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi farmakognosi, menyampaikan materi papain dan seratiopeptidase. Saya Rahmatia Mikakim sebagai moderator akan memimpin presentasi kali ini. Silakan ke materi pertama untuk memperkenalkan diri. Saya Putih Wahita Putri Sumardi sebagai pemateri pertama. Saya Nafeli Duta Ramadhani sebagai pemateri kedua. Saya Rika Marbayu Anggreni sebagai pemateri ketiga. Saya Salsabila Lusna sebagai materi keempat. Baik, kita akan memulai materinya. Dipersilakan untuk Beci untuk membacakan pemateri pertama. Materi pertama, papain. Definisi papain. Papain merupakan enzim protease proteolitik yang terkandung dalam olahan pepaya, baik dalam buah, batang, dan daunnya. Carica papaya, keluarga Caricaceae, ini larut dalam air dan gliserin dan memiliki aktivitas optimal berkisar antara pH 5 hingga 6. 1 unit NF papain, aktivitas yang dilepaskan oleh 1 tirosin yang berasal dari standar pengganti kasein. Fungsi biasanya tersedia sebagai campuran dengan simupapain. Karakteristik papain. Papain termasuk enzim hidrolase dalam golongan protease, sulfhidril. Metode kedua, aktivitas papain dipengaruhi oleh suhu, pH, dan sisi aktivitas yang mengandung gugus sulfhidril. Poin ketiga, papain memiliki daya tahan panas yang lebih tinggi daripada enzim lain. Poin keempat, keaktifan enzim hanya menurun 20% pada pemanasan 70 Celcius selama 30 menit pada pH 7. Pemberian papain. Poin pertama, memiliki 2 bentuk yaitu padat dan cair. Yang kedua, bentuk cair berupa emulsi putih seperti susu, pasta, dan larutan bening. Yang ketiga, bentuk padat berupa butiran kecil atau besar, serpihan tebal atau tipis, maupun serbuk atau tepung. Yang keempat, papain harus dapat memenuhi standar mutu yang dipasarkan. Next. Materi yang kedua yaitu jenis papain. Yang pertama ada lidu papain atau papain kasar, merupakan getah pepaya segar yang langsung dikeringkan tanpa diperlakuan sebelumnya kecuali perubahan antioksidan. Yang kedua, refined papain atau papain bersih, merupakan getah segar yang sudah diberi perlakuan seperti pemisahan kotoran, ada batang, daun, serangga yang selanjutnya dikeringkan menjadi papain. Yang ketiga, pure papain atau papain murni, merupakan getah pepaya setelah dibersihkan dari benda asing dan zat yang bukan enzim. Manfaat papain. Pertama, penggunaan papain dalam pengobatan, yaitu sebagai agen antiinflamasi dan meredakan gejala episiotomi. Pada penggunaan papain dalam industri, digunakan sebagai klarifikasi minuman, misalnya bir, jus buah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sebagai pelunak daging. Ketiga, pengolahan keju sebagai pengganti renin. Produksi papain. Untuk memproduksi papain, bahan baku yang perlu dipersiapkan adalah getah pepaya. Untuk bahan penolongnya berupa air dan sulfit. Air digunakan sebagai pengencer getah pepaya, sedangkan sulfit digunakan sebagai pelarut bahan kimia. Yang kedua yaitu seratiopeptidase. Definisi dari seratiopeptidase yaitu enzim seratiopeptidase adalah enzim metaloprotease ekstraseluler yang diisolasi dari keratin marcescens.
Enzim ini mengandung 450 asam amino yang dibelah dengan ikatan peptida yang memiliki berat molekul sekitar 50 kDa. Karakteristik seratiopeptidase yaitu yang pertama, seratiopeptidase sangat rentan terhadap degradasi pada pH asam. Yang kedua, bila dikonsumsi dalam bentuk tablet atau kapsul tanpa pelindung akan dihancurkan oleh asam di lambung. Yang ketiga, namun tablet salut enterik memfasilitasi penyerapan melalui usus. Dan yang keempat yaitu 1 unit enzim menghidrolisis kasein untuk menghasilkan warna yang setara dengan 1,0 mol tirosin per menit pada pH 7,5 dan 35 derajat Celcius. Komponen seratiopeptidase yaitu enzim proteolitik dari protease tipe 26, sediaan mengandung 7,1 unit per miligram padatan. Kegunaan seratiopeptidase. Untuk yang pertama, seratiopeptidase adalah enzim antiinflamasi yang bisa menghilangkan edema inflamasi dan pembengkakan, mempercepat pencairan nanah dan dahak, meningkatkan aksi antibodi. Dan yang kedua, seratiopeptidase juga digunakan sebagai agen penyembuhan luka cepat. Yang terakhir, digunakan sebagai obat antiinflamasi non-steroid untuk mengobati reumatoid arthritis dan osteoarthritis dalam operasi trauma, operasi plastik, pengobatan pernafasan, kebidanan, dan ginekologi. Untuk pembuatan seratiopeptidase adalah dengan seratiopeptidase diproduksi dengan teknologi fermentasi dengan menggunakan spesies enterobakteri non-patogen seperti Serratia E15. Dan larva ngengat sutra menghasilkan enzim ini di usus mereka untuk memecah dinding kepompong. Dengan demikian, enzim ini dapat diperoleh dari larva ngengat sutra. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan membaca kesimpulannya. Pertama tentang enzim papain. Apa sih enzim papain itu? Merupakan enzim protease yang terkandung dalam getah, batang, hampir semua bagian dari pepaya. Kemudian dalam pengobatan berguna untuk antiinflamasi dan di industri itu biasa digunakan di klarifikasi minuman. Yang kedua tentang seratiopeptidase. Merupakan metaloprotease ekstraseluler dari serotonin M. Kegunaannya biasa sama untuk yang tadi papain, antiinflamasi juga. Kedua, agen penyembuhan luka cepat. Yang ketiga, antiinflamasi non-steroid. Nah, itu dia kesimpulan dari kami. Ada anak main ke kali. Anak ini bawa kue toples. Saya tutup presentasi kali ini. Sampai jumpa dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.